Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hakim bi Amrillah merupakan salah satu dari raja kerajaan Daulah Fatimiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Mansur bin Aziz Nizar bin Muiz Al-Fatimi Al-Ubaidi. Kerajaan ini berjalan atas dasar ideologi Syiah Ismailiyah Batiniyah. Hierarki kerajaan menetapkan bahwa yang menjadi raja adalah putra tertua dari raja sebelumnya. Walaupun umurnya masih belia, emosi dan pemikirannya belum matang, ia tetaplah raja setelah ayah mereka wafat. Al-Hakim bi Amrillah berarti memerintah dengan perintah Allah. Ia mengaku memiliki kemampuan rububiyah mengatur alam semesta. Sebagian rakyatnya ada yang menerimanya dan sebagian yang lain tidak tahan akan kezalimannya. Al-Hakim bi Amrillah dilahirkan pada tahun 375 Hijriah. Pada tahun 386 Hijriah, ayahnya Al-Aziz Billah wafat. Ia naik tahta menggantikan sang ayah menjadi raja ke-6 yang memerintah Daulah Syiah Ismailiyah tersebut. Saat itu usianya baru 11 tahun. Orang-orang dekat ayahnya semisal Al-Hasan bin Amarah dan Barajun menjadi mentornya dalam memimpin kerajaan. Namun kemudian keduanya ia bunuh karena dianggap ikut campur tangan dalam pemerintahannya. Akhirnya ia pun bebas menentukan kebijakan kerajaan sesuai dengan keinginannya. Al-Hakim memiliki kepribadian ganda. Hal itu tampak dari perkataan, perbuatan, dan kebijakan yang ditetapkan. Selama dia memimpin, tak sedikit kebijakan aneh yang dikeluarkannya. Misalnya, dia menyuruh rakyatnya tidur di siang hari dan bekerja pada malam hari. Kemudian, dia juga menyerukan untuk memusuhi Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Aisyah karena menolak Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Dia juga mengganti as-sholatu khairum minan naum menjadi hayya ala khairil amal, karena yang pertama itu merupakan tradisi Sunni. Kezalimannya tidak hanya kepada Sunni, tetapi juga kepada Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Al-Hakim memaksa umat Kristen dan Yahudi untuk memakai jubah hitam dan hanya boleh memakai keledai untuk berkendara. Bahkan dia pun membuat pengumuman tentang penghancuran makam suci yang diyakini sebagai makam Yesus menurut kepercayaan umat Nasrani. Dia juga membangun madrasah dan sekolah, lalu memerintahkan ahli fikih dan ulama untuk mengajar di sana. Setelah mereka berada di sana, ia bunuh mereka semua, kemudian menghancurkan madrasah dan menjadikan puing-puingnya sebagai kuburan mereka. Saat orang-orang menaatinya dalam segala hal, ia mulai menyerukan rakyatnya untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan ini terlebih dahulu disampaikan diam-diam pada tahun 1017 Masehi. Kemudian dia mempersiapkan dai-dai Ismailiyah di sebuah madrasah bernama Dar al-Hikmah. Lalu pemikiran tersebut baru disebar. Dakwah yang buruk dan keji ini berjalan dengan bantuan dua orang laki-laki Persia, yaitu Muhammad bin Ismail ad-Druzi dan Al-Hasan bin Haidara al-Farghani. Salah satu doktrinnya adalah, jika nama Al-Hakim disebut di mimbar, maka siapapun yang mendengar wajib berdiri sebagai wujud pengagungan. Kebijakan ini wajib dilakukan di seluruh daerah kekuasaannya, termasuk di dua tanah suci, yakni Makkah dan Madinah. Khusus orang Mesir, diwajibkan bersujud jika Al-Hakim berdiri. Jika rakyat Mesir melihat Al-Hakim dimanapun, maka mereka wajib sujud. Sesaatnya lagi, Al-Hakim mengangkat dirinya sebagai Tuhan selain Allah, dan dia juga ingin memindahkan tempat ritual haji ke Kairo. Rakyat Mesir tidak dapat tidur nyenyak di masanya. Sebagian sejarawan mencatat bahwa ia telah membunuh sekitar 18.000 orang, baik dari kalangan orang-orang yang dekat dengannya, pejabat pemerintahan, maupun rakyat biasa. Namun, sosok yang memiliki karakter zalim ini juga mempunyai sisi yang baik. Ia mengharamkan khamr dan melarang wanita berikhtilat atau campur baur dengan laki-laki di pasar. Di tahun terakhir dalam hidupnya, Al-Hakim terbiasa keluar untuk menyendiri di malam hari. Ia pergi ke atas gunung Al-Muqattam di Kairo untuk menikmati indahnya malam di kota kuno itu. Mengetahui kebiasaannya,
Orang-orang yang sudah jengah dengan kezalimannya merencanakan pembunuhannya. Tokoh utama yang merencanakan pembunuhan ini adalah Thalib bin Dawas. Thalib memerintahkan 2 orang budaknya untuk mengintai Al-Hakim di malam hari. Di suatu malam, 27 Syawal 411 Hijriah bertepatan dengan 13 Februari 1021, saat Al-Hakim sedang menikmati indahnya bintang di malam itu, 2 orang budak segera mengeksekusinya. Mereka menyembelihnya. Al-Hakim pun tewas. Selama beberapa hari berikutnya, orang-orang mencarinya. Mereka tidak tahu di mana ia berada dan bagaimana keadaannya. Kemudian, tersebarlah berita tentang kematiannya. Orang-orang pun bersukacita mendengar berita tersebut. Kematiannya adalah sebuah kabar gembira bagi rakyatnya. Kematian Al-Hakim bi Amrillah mengingatkan kita pada sebuah hadis Nabi. Dari Abu Qatadah bin Rib'i Al-Ansari, dia menceritakan bahwa ada jenazah yang dipikul melewati Rasulullah. Maka beliau bersabda, orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya? Beliau menjawab, seorang hamba yang mukmin beristirahat dari kepayahan dan gangguan dunia menuju rahmat Allah. Sedangkan hamba yang fajir atau jahat, maka banyak manusia, bumi, pepohonan dan binatang beristirahat darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.